Baik pemirsa Jambi TV, kita kembali lagi di talk show eksklusif Jambi TV malam hari ini. Tentunya pada kesempatan kali ini bersama dengan Bupati Kerinci Bapak Modadi SSMSI. Bapak, tadi kita sudah banyak berbincang mengenai sumber daya alam, pembangunan yang luar biasa di Kabupaten Kerinci. Kita coba kembali nih Pak, mengenai seperti yang kita tahu bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi, di mana usia produktifnya akan jauh lebih banyak nantinya Pak. Apa nih Pak yang akan dipersiapkan oleh Bapak sebagai pemerintah Kabupaten Kerinci untuk anak-anak muda Pak yang luar biasa agar bisa inovatif dan kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kerinci ke depannya Pak? Baik, tadi disampaikan juga bahwasanya Kabupaten Kerinci bagaimana bisa berdaya saing. Salah satunya juga bisa berdaya saing dalam rangka menghadapi bonus demografi 2045 nanti. Salah satunya bagaimana kita nanti, terutama misalnya nggak jauh-jauh karena kita potensi kita adalah pertanian, potensi kita adalah pariwisata, bagaimana kita bisa menyiapkan ya sumber daya manusia kita yang bisa berdaya saing di bidang pertanian dan pariwisata tersebut. Kita tidak menginginkan, bukan tidak menginginkan dan bukan tidak membolehkan. Bagaimana nanti yang ngelola wisata itu jangan-jangan dari luar. Jangan yang mengelola kabupaten, mohon maaf, pertanian itu justru banyak dari luar. Karena apa? Dia tidak sanggup berdaya saing. Dan inilah yang saya katakan, kita harus menyiapkan sumber daya manusianya. Lebih pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Baru-baru ini saya sudah pernah mencoba, termasuk putra Kabupaten Kerinci, artinya bagaimana menyiapkan daya saing ini, terutama di sumber daya manusia. Banyak berdiskusi. Bagaimana ilmu yang telah didapatkan ini, bagaimana untuk membangun Kabupaten Kerinci. Karena saya rasa pendekatan yang kita lakukan untuk membangun secara formal sumber daya manusia juga sulit juga terukur. Bagaimana pendekatan-pendekatan informal tetapi betul-betul sumber daya manusia yang anak-anak muda tadi yang misalnya di pariwisata dan pertanian mampu untuk berdaya saing. Ya, misalnya kebijakan, misalnya kita ke depan ini juga program pemerintah pusat, misalnya pembangunan adanya petani milenial. Ya kan? Jangan nanti seharusnya kita pun punya potensi pertanian, tetapi petaninya nanti tidak lagi, mohon maaf, tidak warga Kerinci. Padahal potensinya berada di situ. Begitu juga nanti. Jangan-jangan pengelola pariwisata itu tidak orang Kerinci. Ya, bukan berarti tidak boleh. Jangan sebagai penonton gitu, tapi dia ikut di dalam terjun langsung di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Alhamdulillah kemarin saya lihat ketika saya ada acara di satu tempat, itu sudah ada pralayang. Pralayang itu ada juga yang dari luar, ada juga dari masyarakat Kerinci juga. Ke depan kita bagaimana wisata pariwisata juga bisa meningkatkan. Itu saya katakan tadi, potensi ini mohon maaf luar biasa. Cuman mungkin bagaimana tata kelola dan bagaimana kesiapan SDM-nya yang kita lakukan. Insya Allah kita akan lakukan pendekatan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan anak mudaan ini, mudah-mudahan bisa lebih berdaya saing ke depannya seperti itu. Apalagi kita ketahui bahwa anak-anak muda ini inovasi dan kreasinya itu luar biasa ya Pak ya. Bisa saja mungkin pertanian dengan kemasan yang lebih milenial, Gen Z zaman sekarang ya Pak ya. Atau pariwisatanya dikemas lagi dengan lebih menarik seperti ya kita bisa mencontoh hal-hal positif dari tetangga-tetangga kita lainnya ya Pak ya. Salah satunya contoh sekarang kan sudah media online semua. Bagaimana nanti kita ke depannya ada anak muda Kabupaten Kerinci ini nanti sudah punya bisnis startup. Ya, betul-betul dia bisa memberitahu tentang kegiatan ke Kerinci. Sekarang sudah menjamur kegiatan kafe-kafe kopi ya. Ya, artinya ini ada yang sudah bertahan, ada yang tidak bertahan. Ada wadahnya nggak Pak dari pemerintah untuk anak-anak muda yang kreatif dan juga UMKM dari Kabupaten Kerinci? Ada, Pak? nanti itu melalui dinas perdagangan dan UMKM nanti ada itu. Ya, itu yang akan kita kembangkan seperti itu. Ya, harapan kita ke depan, insya Allah Kabupaten Kerinci, saya yakin itu dengan pola-pola yang demikian tadi bisa, insya Allah bisa berdaya saing dengan yang kabupaten yang lain. Bapak
baru dilantik dan kemarin juga pastinya sering terjun langsung ke masyarakat nih Pak. Pada saat kunjungan langsung ke masyarakat biasanya apa nih Pak keluh kesah, hal-hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk pemimpinnya nih Pak? Ya, artinya memang kedekatan pada. Kalau kita yang diinginkan pemimpin itu kan, kalau kita bicara pemimpin adalah melayani. Kalau kita bicara apa yang akan dilayani, berarti pelayanan yang diinginkan adalah pelayanan pembangunan. Pelayanan pemerintahan itu sendiri, pelayanan kemasyarakatan. Kalau kita bicara pelayanan pemerintahan, berarti bagaimana kita memberikan pelayanan, aksesibilitas terhadap masyarakat yang dekat. Nah, harapan kita ke depan, terutama ke depan kita bagaimana Kerinci ini pelayanan pemerintahan itu bisa mendekat ke masyarakat. Makanya ke depan kita akan ada namanya pendelegasian wewenang. Karena memang jarak kita yang jauh dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten itu yang jauh, ya. Nah, sehingga dengan adanya kita memberikan pendelegasian kewenangan di kecamatan, maka pelayanan akan lebih mendekat. Itu satu. Yang kedua, di samping itu mungkin kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang e-government itu tadi. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ya. Yang kedua berkaitan dengan pelayanan pembangunan. Memang yang diharapkan itu tadi adalah jalan menuju tempat sentra produksi pertanian. Karena apa? Karena memang biaya angkut dari tempat dia sentra produksi ke tempat dia menjual, tempat pasar, tempat pasar itu jauh. Kadang-kadang ya kasihan kita, kadang-kadang biaya angkut itu sampai 1 kilo itu Rp1.000. Jadi lebih cukup besar jadi di ini ya Pak ya? Hampir sama biaya angkut dari Kabupaten Kerinci naik mobil truk dari Kerinci ke Jakarta itu Rp1.000. Bayangkan. Padahal jarak artinya apa? Jumlah artinya biaya yang dibutuhkan, jalan yang dia dilalui cukup berat. Rp1.000 dari tempat sentra produksi ke masih dalam Kabupaten Kerinci, Rp1.000 per kilo. Sama dengan biaya dari Kerinci ke Jakarta. Nah, itu yang sayang sebenarnya. Sangat sayang sekali. Nah, solusinya adalah terutama di dalam pelayanan pembangunan adalah bagaimana kita perbaikan di sarana dan prasarana, terutama di akses sentra produksi itu tadi. Okay. Nah, itu. Kita sembari membicarakan masyarakat Kabupaten Kerinci, pemerintah ada menyiapkan platform digital nggak nih Pak? Karena kan aksesnya juga cukup jauh. Apakah ada platform digital yang disediakan untuk pengaduan masyarakat atau sudah ada dan akan dikembangkan ke depannya seperti apa Pak? Sekarang belum ada. Nanti kita akan buat platform, nanti akan buat lapor bupati. Jadi semuanya nanti akan kita buat trackingnya. Misalnya hari ini orang ada keluhan di bidang jalan, besok akan nampak ini sudah ada tindak lanjut apa enggak. Si ASN ini sudah datang ke lapangan apa tidak, itu akan bisa terkontrol ada dalam aplikasi lapor bupati itu tadi. Berarti sudah ada Pak rencana ke depannya. Rencana, keinginan kita sudah ada ke sana. Mudah-mudahan kita bisa bangun dan insya Allah sudah ada rencana. Mungkin juga nanti berbagai kegiatan-kegiatan yang memudahkan masyarakat, asas pembayaran, artinya yang mungkin PBB juga nanti cukup dengan menggunakan aplikasi mereka sudah bisa membayar itu PBB itu tadi salah satunya. Baik, pastinya itu harapan masyarakat Kabupaten Kerinci ya, agar semua aspirasinya dapat disalurkan dan tersampaikan dengan baik langsung ke Bapak Bupatinya, apalagi di era perkembangan digital yang luar biasa ini ya Pak ya. Betul. Terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini bersama dengan pemirsa Jambi TV ada di rumah dan pastinya masyarakat Kabupaten Kerinci yang menyaksikan siaran ini, apa nih Pak pesan dan harapannya untuk kemajuan pembangunan, pelayanan, SDM, sumber daya alam Kabupaten Kerinci ke depannya nih Pak? Harapan kita mengajak mungkin Kabupaten Kerinci, baik yang berada di Kabupaten Kerinci dan berada di luar Kabupaten Kerinci, mari kita berkolaborasi, berkolaborasi dan berkolaborasi untuk menuju Kabupaten Kerinci yang berdaya saing ini. Tanpa berkolaborasi artinya seorang bupati, mohon maaf, tidak mungkin bisa. Ya, karena banyak
sektor-sektor yang mungkin kita punya kelemahan tetapi bisa diberikan masukan dari teman-teman yang ada di dalam daerah sendiri dan putra-putra daerah yang ada di luar daerah itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak atas perbincangannya pada kesempatan kali ini. Senang sekali Jambi TV hadir langsung Bupati Kerinci Bapak Monadi SOSMSI turut berkunjung ke studio Jambi TV. Mungkin kapan-kapan boleh kita diundang Pak untuk melihat langsung Kabupaten Kerinci secara dekat. Ditunggu secepat mungkin. Baik, dengan senang hati pastinya. Pemirsa, itu tadi akhir perbincangan kita bersama dengan Bupati Kerinci Bapak Monadi SOSMSI. Pastinya kita sangat menunggu aksi-aksi nyata dari beliau untuk 5 tahun ke depannya pembangunan Kabupaten Kerinci sesuai dengan visi yang beliau tanamkan untuk Kabupaten Kerinci 5 tahun ke depan, yaitu berdaya saing, maju dan juga sejahtera pemirsa. Dan pemirsa Jambi TV, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan siaran malam hari ini talk show eksklusif Jambi TV. Terima kasih Bapak sekali lagi, Bapak Bupati Kerinci, Bapak Monadi SOSMSI. Dan akhir kata saya Fitria Ramadian beserta seluruh kru Jambi TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.